Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, kuasa Tuhan tetap sama dalam kehidupan kita, amin. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Allah yang mulia dalam kehidupan kami. Untuk setiap kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mengagungkan-Mu Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau dalam kehidupan kami, Allah yang mulia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat dan ajaib Kau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Kau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari dengan bangkit kita kembali katakan, sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus.
hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap berikan aku sembah Kau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh ada sampai sekarang ya Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan menerima jamahan Tuhan, menerima kesembuhan, pemulihan dari Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, kita sama-sama kan Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom. Boleh sebelum kita memuji nama Tuhan kasih salam sehati dulu buat saudara seiman kita. Haleluya. Mari kita sama-sama boleh bertepuk tangan. Sebab Tuhan sangat besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala tempat. Sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji,
lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan kita lebih dahsyat dari apapun juga, amin. Allah yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita angkat kembali pujian dengan tangan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, segala bangsa, dan perbuatan yang sungguh ajaib antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Lebih lagi, sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, 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 sangat dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sementara ya Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang menguduskan, menyucikan persembahan kami, biar persembahan yang Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberikan dengan sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan bulu batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pekerjaan usaha Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita kembali untuk mendengar kebenaran firman-Nya. Kami menaruh Engkau ya Tuhan di dalam hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menjadi fokus dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam setiap langkah yang kami jalani, kami perlu Engkau Tuhan. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendengar
di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari kita kembali mengatakan, Kau di hatiku dan pikiranku Tuhan. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengangkat pujian sambil berdiri. Ku perlu Kau Tuhan dalam kehidupanku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari katakan, ku perlu Kau menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Katakan Bapak Ibu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku perlu. Benar Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang mengerti hati kami. Engkau yang tahu apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan, sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu untuk selalu menuntun langkah hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus.
Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Sila duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, minggu lalu kita membahas satu tema yaitu menang atas ujian. Hari ini kita akan membahas tentang menang di masa sulit atau di masa sukar. Kita baca ayat dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26, ayat yang cukup panjang. Yang berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kitab Ratapan ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia. Dia begitu banyak mengalami kesulitan, begitu banyak mengalami kesukaran di dalam pelayanannya sebagai seorang nabi pada waktu itu. Di dalam ayat 19 dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Dia begitu banyak mengalami kesengsaraan pada waktu dia melayani sebagai seorang nabi pada waktu itu. Dan dikatakan akan ipuh dan racun itu. Bapak Ibu, apa itu ipuh? Ipuh itu adalah sejenis tanaman yang tumbuh di daerah Palestina yang mengeluarkan zat yang begitu pahit. Jadi ipuh adalah sejenis tanaman yang tumbuh di daerah Palestina yang mengeluarkan zat yang begitu pahit. Jadi hal inilah yang memberikan gambaran bahwa Yeremia saat itu begitu banyak mengalami sengsara, bahkan mengalami hal-hal yang pahit yang dialami oleh hidupnya. Dia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Bayangkan Bapak Ibu, ketika dia ingat akan sengsaranya, ketika dia ingat akan hal-hal yang sulit yang dialami, hal-hal yang pahit yang dialami, maka dia berkata dia tertekan dalam jiwanya. Tapi yang menarik Bapak Ibu, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Yeremia mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Apa yang dia dapat Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang kita akan perhatikan untuk kita bisa menang di masa sulit, di masa sukar seperti yang Yeremia alami pada waktu itu. Yang pertama yaitu mengingat kasih setia Tuhan. Atau memperhatikan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, dikatakan kenapa kita harus memperhatikan kasih setia Tuhan. Di dalam ayat 21, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bapak Ibu, kita diajar yang pertama untuk kita bisa menang di masa sukar, yaitu memperhatikan kasih setia Tuhan. Mengapa kita harus memperhatikan kasih setia Tuhan Bapak Ibu? Ada kata memperhatikan kasih setia Tuhan. Kan Alkitab berkata, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita bangun pagi, kita melek mata, kita akan diperhadapkan dengan sesuatu yang indah yang Tuhan berikan. Yang dikatakan tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu, kata rahmat dari bahasa aslinya
yang diartikan sebagai empati atau belas kasihan. Dari kata raham. Secara figuratif kata ini sering digambarkan seperti sebuah rahim. Seorang ibu yang menjadi sumber kehidupan dan perlindungan bagi seorang bayi. Rahmat Tuhan artinya Tuhan berempati dan berbelas kasih kepada manusia. Tuhan menjadi tempat perlindungan dan sumber kehidupan manusia. Yang digambarkan seperti rahim seorang ibu yang jadi sumber kehidupan dan perlindungan bagi seorang bayi. Bapak Ibu, kita diajar untuk memperhatikan kasih setia Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena rahmatnya selalu baru setiap pagi. Artinya belas kasihan Tuhan selalu ada dinyatakan setiap pagi bagi hidup kita, orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kadangkala jujur kita katakan kita lebih memperhatikan kesukaran kita daripada kita memperhatikan kasih setia Tuhan. Ketika kita menghadapi masa sulit Bapak Ibu, yang lebih kita ingat adalah kesulitan kita daripada kita memperhatikan kasih setia Tuhan. Yang dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Tak habis-habisnya rahmatnya. Artinya apa Bapak Ibu? Rahmat Tuhan gak pernah habis. Belas kasihan Tuhan tidak pernah habis. Empati Tuhan tidak pernah habis buat hidup kita. Apa bukti Tuhan itu berbelas kasihan sama kita? Bapak Ibu, contoh yang sederhana tentang oksigen Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kita setiap hari kalau bangun pagi kita menghirup oksigen. Tuhan kasih gratis loh Bapak Ibu. Ya, gratis. Coba kalau kita hitung Bapak Ibu. Harga oksigen per meter kubik itu 850.000. 1 meter kubik isinya 1000 liter. Jadi maka harga per liter oksigen adalah Rp850 per liter. Jika dihitung setiap menitnya Bapak Ibu dalam 1 menit membutuhkan 8 liter udara. Jadi ini kita dalam 1 menit membutuhkan 8 liter udara. Oksigen yang kita hirup 20%. Jadi kalau 20% kali 8 liter 1,6 liter. Oksigen yang kita serap atau oksigen yang diserap 5% kali 8 liter. Jadi 0,4 liter. Kalau kita total Bapak Ibu, harga oksigen per menit yang kita mesti bayar Rp340. Per menit loh. Bagaimana dengan per jam? Bapak Ibu coba kita lihat. Tuhan itu luar biasa. Kita hirup oksigen free. Tuhan gak pernah nagih kita Bapak Ibu. Dia gak pernah nagih kita. Itu artinya apa? Bukti kasih setia Tuhan. Yang gak pernah habis rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu, saya pernah mengutip akan hal ini. Tentang seorang tua. Tolong diklik. Setelah orang tua berusia 93 tahun di Italia sembuh di rumah sakit. Dia disuruh membayar ventilator untuk 1 hari. Dan orang itu mulai menangis. Dokter menyarankan dia untuk tidak menangisi tagihan. Tetapi apa yang dikatakan orang tua itu? Dia mengatakan, yang dikatakan orang tua itu membuat semua dokter menangis. Bapak Ibu, apa yang dikatakan orang tua itu membuat semua dokter menangis. Orang tua itu berkata, saya tidak menangis karena uang yang harus saya bayar. Saya bisa membayar semuanya. Saya menangis karena saya telah menghirup udara dari Tuhan selama 93 tahun. Tapi saya tidak pernah membayar apapun untuk itu. Tetapi untuk menggunakan ventilator di rumah sakit,
Anda hanya untuk satu hari saya harus membayar 5.000 euro. Betul ya, 5.000 euro ya. Lambangnya euro. Saya sekarang menyadari betapa saya berhutang budi kepada Tuhan. Saya tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan untuk itu sebelumnya. Bapak Ibu, kita kadang-kala lebih memperhatikan kesukaran kita daripada kita memperhatikan kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Kita bersyukur rahmat-Nya selalu baru setiap pagi dan tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang di masa sukar, Bapak Ibu? Yang kedua, menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Di dalam ayat 24, Bapak Ibu kita bisa baca tadi. Ada kata bagianku. Di dalam terjemahan lain adalah harta yang utama atau penting. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Yang berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat ini pernah lagu yang berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku. Kira-kira begitu lagunya Bapak. Ini memberikan gambaran Bapak Ibu. Seorang pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu, apakah benar kita bisa berkata seperti pemazmur ini? Asaf berkata, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lalu dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kenapa Bapak Ibu dia bisa berkata demikian? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai harta yang utama. Bapak Ibu, untuk kita bisa menang di masa suka dan sulit, kita harus jadikan Tuhan harta yang utama. Tidak ada harta lain. Bapak Ibu ingat, harta yang kita miliki di dunia sifatnya semua sementara. Tapi kalau kita memiliki Tuhan, itulah harta yang penting dan utama, yang kekal sampai selama-lamanya, yang kita bisa nikmati sampai kita masuk di surga yang kekal. Bapak Ibu, jadikan Tuhan harta kita yang utama. Mungkin keadaan kita kurang baik. Mungkin sesuatu bisa habis dalam hidup kita. Seperti pemazmur tadi berkata, dagingku bahkan hatiku habis lenyap. Tetapi Tuhanlah tetap menjadi gunung batu keselamatan yang dia pegang di dalam hidupnya. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai harta kita yang utama. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menang Bapak Ibu di dalam masa yang sukar. Yang ketiga, menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita. Di dalam ayat 25 dikatakan, di dalam ratapan 3 tadi Bapak Ibu, kita bisa melihat kata sebagai berikut. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita. Kenapa Bapak Ibu? Kita menjadikan Tuhan harapan satu-satunya. Karena pemazmur berkata, Mazmur 62 ayat 6, ada ketenangan di masa sukar. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Pemazmur berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Tuhan harapan kita satu-satunya, maka saya percaya Bapak Ibu, Tuhan bisa memberikan kita ketenangan.
Di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar yang kita hadapi. Sehingga kita tidak gegabah, tidak ceroboh melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Ada ketenangan ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita. Kemudian ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita, Yeremia 3:1-17 berkata, ada harapan untuk hari depanmu. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Bapak Ibu Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya harapan. Karena dialah ketika kita menaruh harap kita kepada dia, maka dikatakan kita tetap memiliki hari depan. Meskipun susah, sulit, kita percaya Tuhan bisa memberikan kita hari depan yang baik buat hidup kita. Taruh harapan kita kepada Tuhan. Jangan kita menaruh harapan kita kepada siapapun. Bapak Ibu, jangan kita menaruh harapan kepada siapapun Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa kita harus menaruh harap hanya kepada Tuhan saja. Karena kalau kita menaruh harap kepada manusia, kita satu kali kelak bisa dikecewakan. Manusia itu bisa mengecewakan Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Untuk itu jadikan Tuhan satu-satunya harapan hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat situasi dunia Bapak Ibu. Situasi dunia semakin hari bukan semakin baik. Dan tidak bisa membuat kita banyak berharap sama dunia. Makanya Bapak Ibu, taruhlah harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat situasi dunia Bapak Ibu, dunia sedang mengalami banyak kegoncangan. Ya. Kemarin saya dapat kiriman artikel Bapak Ibu bahwa Amerika beberapa banknya sedang mengalami kolaps. Bank-bank yang cukup besar di Amerika sedang mengalami kegoncangan. Kolaps Bapak Ibu keadaannya. Untuk itu Bapak Ibu, taruhlah harapan kita seterusnya hanya kepada Tuhan. Kita akan menang di masa sulit, sukar apapun yang kita alami. Karena Tuhan yang memberi ketenangan dan ada hari depan yang Tuhan bisa berikan buat hidup kita. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menang di masa sukar? Yang keempat, menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Ayat 26 berkata, adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Bapak Ibu, kata diam bisa berartikan kita jaga lidah kita, jaga mulut kita. Jangan banyak komplain sama Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita begitu banyak mengalami masa sulit sukar, kita mulai komplain sama Tuhan, kita mulai marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok izinkan saya mengalami hal demikian? Bapak Ibu, kita diajar untuk jaga lidah kita. Kita diam. Ini penting Bapak Ibu. Kita tidak hanya puasa, gak makan, gak minum. Tapi kita puasa terhadap ngomong, kata-kata. Kita puasa, kita jaga lidah kita baik-baik. Bapak Ibu, biar kita mau menjaga lidah kita baik-baik. Ketika kita dalam ada masa sulit dan sukar, kita jangan banyak komplain atau mengeluh sama Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, banyak diam di bawah kaki Tuhan. Di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar dalam hidup ini, tempat yang terbaik kita datang sama Tuhan. Kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Itulah tempat yang paling baik. Bapak Ibu, belum lama saya melayani ada seorang gembala yang dipanggil Tuhan. Ditaruh di rumah duka yang di seberang tol itu Bapak Ibu. Samping tol maksud saya. Rumah duka Ukrida.
gembala. Lalu ketika mau tutup peti Bapak Ibu, maka diberikan kesempatan anak-anak memberikan sepatah dua patah kata. Dia punya 3 anak. Lalu anak yang kedua ngomong begini. Satu hal yang saya pelajari dari ayah saya. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Ya, dia seorang yang betul-betul mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Dia bilang, ketika ayah saya sedang banyak menghadapi masalah, banyak masalah dan banyak hal-hal yang sukar yang sulit dialami, saya lihat dia setiap pagi bertelut di bawah kaki Tuhan. Dia datang kepada Tuhan setiap pagi. Dia ceritakan semua keluh kesahnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau banyak diam di bawah kaki Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita boleh sibuk dengan urusan kita. Tapi juga kita harus sediakan waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Biarlah hari ini saya merindukan Bapak Ibu, kita betul-betul ya bisa terus menang dalam menjalani hidup kita di tengah-tengah masa-masa yang sulit, yang sukar, yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini. Kita akan menang Bapak Ibu. Yang pertama diajar untuk selalu memperhatikan kasih setia Tuhan. Yang kedua, kita akan menang kalau kita menjadikan Tuhan harta kita yang utama. Yang ketiga, kalau kita menang, kita akan bisa menang kalau kita menjadikan Tuhan satu-satunya harapan kita. Yang ketiga, kita akan bisa menang kalau kita menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri. Dan jangan lagu tadi Bapak Ibu, ku perlu kau Tuhan. Katakan, kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau katakan di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal, kau tinggal. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku, di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku perlu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu ketika engkau datang ke tempat ini. Mungkin kau sedang menghadapi masa sulit sukar dalam hidupmu. Yakin engkau akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu mau didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tanyakan lagu ini sekali lagi, kita katakan, ku perlu kau Tuhan. Ku perlu kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu kau Tuhan di hidupku,
berkati kami dengan firman-Mu. Sekarang kami berdoa buat setiap dana diangkat Tuhan. Engkau tahu apa di hati dari setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah setiap tangan-tangan yang diangkat hari ini. Dalam nama Yesus, berikan mereka kemenangan dari Tuhan. Berikan mereka jalan keluar. Berikan mereka kelepasan. Berikan mereka pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan akan memberikan kami kemenangan. Kemenangan yang dari Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat di dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati pekerjaan usaha mereka. Berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Lindungi mereka dari yang jahat. Tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, Engkaulah penolong kami. Engkaulah sumber hidup kami Tuhan, yang dapat kami andalkan. Dan seperti kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami imani Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil laut. Diberkati hasil tanahnya. Diberkati negeri Indonesia oleh Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bekerja, aparat pemerintahan dari tingkat pusat dan daerah. Tuhan berkati. Tuhan berkati TNI, Tuhan berkati Polri, Tuhan berkati MP dan DPR. Biar mereka boleh bekerja semuanya takut akan Tuhan. Kami berkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Jakarta diberkati Tuhan. Lingkungan kami diberkati Tuhan. Lingkungan kami di mana kami ada, keluar Sukabumi Utara, diberkati Tuhan. Karena kami gereja menjadi terang, jadi garam. Jadi berkat nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Nama Tuhan diberitakan di tempat ini. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kita nyanyikan lagu ini kembali Bapak Ibu. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh boleh kami bawa ya Tuhan bagi bekal dalam kehidupan kami. Terus berkati pagi ya Tuhan, Kau pakai dia lebih dahsyat lagi ya Tuhan dalam pelayanannya, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan setelah Bapak Ibu memberikan persembahan, silakan juga untuk maju ke depan memberikan tabur iman. Dan juga Bapak Ibu, bila Bapak Ibu rindu untuk membantu program bazar, kegiatan sosial untuk lingkungan kita di tempat ini, silakan masukkan sumbangan Ibu di amplop bertuliskan bazar. Selamat memberikan yang terbaik. Mari kita angkat pujian, Tuhan tak berkata. Pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, dijamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia,
Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Terima kasih untuk persembahan, taburan iman dan juga semua untuk bazarnya. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu. Silakan Bapak Ibu melihat tayangan warta jemaat yang akan ditayangkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bertemu kembali dalam Warta GBI Ruko Grahaniaga hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pada hari ini, juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya berikut adalah jadwal ibadah 1 pekan ke depan GBI Ruko Grahaniaga. Diawali di hari Kamis pagi, ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom tanggal 23 Maret 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Dilanjutkan dengan ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 di tempat ini. Seluruh jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah ulang tahun WBI GBI Ruko Grahaniaga yang ke-18 akan dilaksanakan hari Sabtu ini tanggal 25 Maret 2023 pukul 10 pagi. Para kaum wanita diharapkan kehadirannya. Jangan lupa di acara ini ada acara tukar kado dengan minimal Rp50.000. Ibadah raya pada hari Minggu depan tanggal 26 Maret 2023 dilaksanakan sebanyak 3 kali di tempat ini seperti biasa, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11. Ibadah pukul 9 dan pukul 11 disertai dengan sekolah minggu. Dan selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023, komunitas Youth akan mengadakan ibadah Youth di tempat ini pukul 11 siang. Mari kaum muda diharapkan kehadirannya. Mohon perhatian Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk dapat memarkir kendaraannya di Gedung Graha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu yang terkasih, gereja memiliki beberapa program di platform YouTube GBI dengan alamat Ruko Grahaniaga. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat meng-subscribe dan memfollow akun YouTube kita dan jangan lupa mengaktifkan tombol notifikasi sehingga Bapak Ibu dapat menerima segala update yang ada dan semakin diperlengkapi. Bapak Ibu yang terkasih, gereja akan mengadakan bazar untuk warga sekitar Kelurahan Sukabumi Utara khususnya RW 4 tanggal 8 April 2023. Kami rindu Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama mendukung acara ini. Bapak Ibu, di depan disediakan formulir permohonan doa. Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan dalam kotak yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk bazar kita tanggal 8 April 2023, panitia mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan 2000 sebagai gerakan untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang terbeban dapat memasukkannya dalam kotak yang disediakan di depan. Dan Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI Ruko Grahaniaga dapat mentransfer melalui rekening BCA 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Gereja Bethel Indonesia Ruko Grahaniaga, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengambil bagian di dalam pelayanan di GBI Ruko Grahaniaga, di dalam semua bidang, baik itu tim pemuji, multimedia, dan lain sebagainya, Bapak Ibu silakan mendaftarkan diri ke sekretariat. Demikian pengumuman pada hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita dapat tambahan tempat parkir saudara.
kita selama ini di sini padanya mau pakai di sini semua saudara. Kita bisa pakai sekarang di komplek Hankam Pak. Jadi selain di gedung Geraha Pema, ya, Bapak Ibu Saudara bisa pakai di sebelah. Mulai hari ini, ya. Tadi saya sudah koordinasi dengan sapam saudara namanya Pak Daniel. Pak silakan aja masuk. Terima kasih Pak Damprek, komplek Hankam Komi Utara, ya, atas partisipasinya memberikan kami lahan parkir yang luar biasa. Lebih kemudian Pak. Ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita nyanyikan Tuhan menyenangkanmu. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkapnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Direnungkan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhatian tak akan tergantikan. Kita akan berdoa untuk Bapak Gembala kita saudara. Kami percaya hari ini Tuhan, Bapak Gembala kami Tuhan berikan kesehatan juga. Amin. Ibu Gembala pun juga anak mantu dan cucunya terpelihara oleh-Mu Tuhan. Amin. Kalau buramai nanti Tuhan Yesus, Bapak Gembala akan memasukkan pemilihan sebagai ketua BPD Tuhan, Badan Pekerja Daerah. Dipercaya Tuhan kalau Engkau telah menentukan dia Tuhan dari awal sebagai ketua BPD Tuhan. Pada bulan Mei pun juga dia akan terpilih lagi Tuhan. Amin. Melangsungkan tongkat estafet ya Tuhan. Tongkat kegiatannya, tongkat pelaksanaannya kembali Tuhan. Supaya GBI di kota Jakarta Tuhan dimenangkan terus bagi-Mu Tuhan. Banyak dibukanya gereja-gereja GBI di kota Jakarta Tuhan. Banyak kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Banyak keagungan Tuhan dinyatakan. Amin. Oleh karena berikan kesehatan pun juga kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Percaya di Tuhan. Untuk dia Tuhan, terus Tuhan. Dalam pelayanannya sebagai gembala di tempat ini. Maupun juga sebagai ketua BPD Tuhan. Kau nyatakan kasih kemurahan pun juga Tuhan. Kau berkati pun juga kami percaya pada hari ini untuk lokasi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Engkau berikan lingkungan yang begitu indah. Yang begitu luar biasa. Yang begitu luas sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ini berkat-Mu yang luar biasa yang kami dapatkan pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah. Sembuhkan pun juga mereka yang sakit. Pak Yohanes Sapia Tuhan, sembuhkan dia Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Giok Tuhan matanya Tuhan. Bahkan si Jesrin pun juga cucu Ibu Marin Tuhan sembuhkan. Bahkan pun juga yang sakit siapapun namanya Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan. Kau sembuhkan mereka Tuhan. Kau barut mereka. Kesembuhan adalah milik mereka yang diberikan pada hari ini dan seterusnya Tuhan. Kami serahkan pun juga dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Tibakanlah kami di rumah kami dengan selamat.
beraktivitas pada hari ini pun juga dengan berkat keberhasilan, Amin. keberuntungan menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara terima berkat pada hari ini. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat yang kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, persekutuan bimbingan penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita sampai datang kedua kali. Kami terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, seperti hari semakin bertambah besar. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.